yakin padamu ya Allah. Jadikan semua kesibukan kami menjadi amal soleh yang Kau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Taqabbal ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Para santri sekalian dan jamaah, bahwa yang penting dari sebuah amal adalah bukannya semata-mata kita beramal. Yang penting dari sebuah amal adalah amalnya diterima oleh Allah. Apalah artinya kita sibuk beramal, tapi kalau amal itu sia-sia. Nah, supaya amal kita diterima oleh Allah, jadi kita harus fokus kalau mau sholat, bukan hanya sekedar mau mengerjakan sholat, tapi bagaimana kita sholat supaya sholat kita diterima oleh Allah. Jelas tidak nih? Jelas. Kenapa? Karena yang paling penting dalam hidup ini, ya, yang paling penting dalam hidup ini cuma satu, yaitu kita disukai Allah, atau dalam bahasa agamanya Allah ridho kepada kita. Allah yang maha tahu segala-galanya, maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Inilah yang harus kita latih terus. Jadi di mana-mana terus saja berpikir Allah bersamaku, Allahumma Allah melihatku, Allah mengetahui segala keadaanku. Terus tidak boleh kita lupa bahwa Allah sedang menyaksikan perbuatan kita. Inilah sumber akhlakul karimah. Di sini banyak peraturan, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. 3 sa, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Apalagi banyak di sini aturan, tetapi mau teori apapun akan jauh lebih efektif ketika orang yakin Allah maha melihat, menyaksikan apapun yang kita lakukan. Jelas adik-adik? Jelas. Jadi siapa santri yang banyak ngobrol sia-sia, pasti santri ini kurang imannya. Bukan tidak beriman. Karena orang yang yakin Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah mencatat, malaikat diperintahkan mencatat, maka tidak akan banyak bicara, kecuali perkataan yang disukai Allah. Jadi kalau lihat santri ini, mana nih santri ini yang imannya kuat? Gampang lihat. Salah satunya lihat apa? Cara bicaranya. Bagaimana dalilnya tuh Ustaz? La yastaqimu abdu. Tidaklah istiqomah seorang imanu abdu. Iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, hingga istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya. Tidaklah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah lisannya. Mau imannya kuat? Mau hatinya bersih? Jaga lisan. Tahan. Ini sebentar lagi mau pada pulang nih santri. PR utamanya jaga lisan. Karena kalau lisan sudah tidak terjaga, maka hampir dapat dipastikan akhlak yang lain pun tidak terjaga. Itulah sebabnya di pesantren ini
penting sekali untuk dilatih menjaga lisan. Ya, AA akan kembali mengingatkan santri bahwa kita hanya baru boleh bicara sesudah 3 hal. Satu apa? Niat. Mau apa saya bicara? Kan ada bicara tuh asal bunyi. Dia pengen bicara, bicara saja, tidak boleh. Itu kayak pergi tanpa jelas tujuan. Harus jelas dulu niatnya apa bicara. Mana bukunya nak? Oke, ke depan Ustaz dipastikan kalau waktunya belajar catatannya di bawah. Acungkan tangan yang tidak, yang bawa buku. Mana cung? Yang bawa alat tulis? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kan? Harusnya bawa. Terima kasih bagi yang sudah bawa alat tulis ya. Allah lihat tidak yang bawa alat tulis? Nah, Allah lihat siapa yang menulis? Allah tahu yang lupa bawa alat tulis? Oh, beda nanti ya. Semoga Allah mengampuni nak. Gini. Allah lah nanti yang menolong kita bisa beramal. Ceramah ini didengar. Ada yang cuma mendengar, ada yang mendengarkan, ada yang mendengarkan dan mencatat. Itu semua dilihat oleh Allah. Dalilnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makin sungguh-sungguh kepada Allah, Allah makin sungguh-sungguh menuntunnya ya. Ke depan jangan lupa bawa alat tulis ya, catat. Walaupun mungkin tidak bisa mencatat semuanya, tapi Allah melihat perjuangan kita untuk menjadi lebih baik. Kembali ke yang pertama, jadi tahan bicara itu sebelum lurus niatnya. Mau apa saya bicara? Ada orang yang bunyi saja terus, celetak, celetuk, apapun ingin bicara bunyi aja. Segala dikomentari. Ini ciri khas ya orang yang imannya belum kuat. Karena kalau imannya kuat, yakin ini ada Allah yang maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Ini seperti sekarang bicara didengar tidak oleh Allah? Didengar. Dicatat tidak oleh malaikat? Apa dalilnya? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun. Surat Qaf ayat berapa Ustaz? Oh, beginilah kalau sudah jadi orang tua. APA sir, punten sir. Sebetulnya meminimalisir, minta tolong lebih bagus. Jadi surat Qaf mayal pijem. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami menciptakan insan dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jadi Allah tuh tahu bukan hanya yang kita ucapkan, tapi niat di balik setiap ucapan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Atau dalam surat Al-Mulk ayat 11, wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan wa asiru qaulakum, perkataanmu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa alimum bidatis sudur, di dada ini maksudnya apa yang ada di hati.
Jadi selalu tanya niat, apa nih niat saya bicara. Jangan bicara sebelum jelas niatnya. Siap? Diam saja dulu sebelum pasti niatnya. Ya Allah, saya niat bicara semoga Engkau ridho, hanya mencari keridhoanmu. Memang ada orang yang bicara tidak pakai niat, banyak, asal bunyi saja. Atau salah niatnya, ingin diketahui oleh orang kita ini hebat, kita ini pintar, kita ini luas wawasannya, kita banyak membaca kitab, ingin diketahui orang kita ini sudah tahu, serba tahu, ingin diakui orang kita ini orang yang bisa ngasih solusi. Pokoknya niatnya itu bicara tuh semata-mata agar orang muji, mengagumi kita. Mau apa dipuji dan dikagumi orang? Tidak penting. Yang penting bicara jadi amal. Siap santri sekalian? Oh, kalau saya pendiam nanti saya dianggap bodoh. Tidak apa-apa dianggap bodoh oleh orang yang bodoh. Ya, kita bicara niatnya supaya Allah yang maha mendengar suka ke kita. Sebab mau sedunia suka ke kita, kalau Allah tidak suka, kita rugi. Tidak penting kita dikagumi orang, tidak penting kita diakui sebagai orang yang pembicara hebat, tidak penting. Yang penting setiap bicara jadi amal soleh. Oh, kalau sudah begini, nanti kata-katanya ditolong oleh Allah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Maaf ya, ini AA bicara begini. Apa yang penting dari perkataan ini? Allah yang maha mendengar, menerima setiap niat dan ucapan, Allah suka. Itu udah selesai. Selebihnya Allah yang menghujamkan ke hati, kepikiran siapapun yang Allah kehendaki. AA tidak bisa membulak-balik hati siapapun, karena tidak tahu hatinya di mana, bagaimana membulak-baliknya. Tapi Allah lah yang kuasa membulak-balik hati. Makanya kalau jadi guru, jadi pemimpin, tidak usah ribet, ingin dikagumi murid, ingin dikagumi orang yang dipimpin, atau jadi penceramah, tidak usah ribet ingin dikagumi oleh jamaah. Satu saja, ingin perkataannya disukai Allah, niat dan perkataan. Jadi satu, selalu tanya niat. Jangan bicara sebelum memastikan apa niat saya. Dua, apa yang kedua? Isi. Kalau bicara tadi niat, nah sekarang isinya, yang kita sampaikan ini benar atau tidak. Biasanya orang bicara itu dua hal. Satu, ilmu. Yang kedua, kejadian. Segala diobrolkan. Boleh? Boleh kalau isinya benar, sesudah niatnya benar. Kalau ragu-ragu, ini benar tidak, diam. Kan pilihan kita, falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maaf ya, dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Diam itu enak, aman. Diam itu nyaman. Diam itu mudah dapat informasi, dapat ilmu, bisa lebih mengerti.
Orang yang selalu banyak bicara tidak punya waktu untuk mendengarkan orang lain, kurang pahamnya. Tenang ya, jangan bicara yang kita ragu. Yang pertama niat, yang kedua isi. Kalau tidak tahu saja. Jangan memaksakan diri menjawab kalau tidak tahu. Wah, nanti saya dianggap bodoh. Loh, kita kan bodoh. Tidak usah sakit hati kalau orang nyebut kita bodoh, karena memang bodoh. Kita ini hanya dapat ilmu sedikit sekali dari Allah. Itu pun Allah yang ngasih. 3 apa? Apa nak? Dampak. Kita harus berpikir nih, kalau saya bicara ini dampaknya apa? Jadi pahala atau jadi dosa? Orang jadi bahagia atau jadi sengsara? Orang akan tersinggung atau akan nyaman? Orang jadi semangat atau jadi patah semangat? Orang jadi termotivasi atau terpermalukan? Ini perkataan ini membuat suasana jadi baik atau suasana jadi rusak? Orang jadi sayang atau jadi dendam? Tahan kata sebelum niatnya benar, bicara ketika yakin, tapi lihat dampaknya apa. Jadi tidak ada celetak-celetuk di pesantren ini. Setuju? Orang yang celetak-celetuk sembarangan ngomong, hidupnya akan bermasalah. Tahan. Bicara sesudah yakin, benar, tapi itu pun pastikan yang benar ini dampaknya baik. Enak hadirin. Dengan Ustadz Edi pernah itikaf di mana Ustadz? Yang kita ketemu santri pendiam semua. Di Banten. Jangan lakukan hal yang tidak manfaat, ya. Ketemu santri, cara ngobrol. Ketika ditanya, "Dek, kok santrinya pada pendiam semua? Jarang ada yang ngobrol?" Jawabannya sederhana, "Kenapa harus banyak ngobrol, Ustadz? Yang penting kan banyak zikir." Itu benar. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik. Berkata baik itu apa? 1, zikrullah. Apakah asma Allah, apakah zikir-zikir yang dituntunkan dalam Islam, apakah doa, itu zikrullah, atau baca Quran, atau belajar ilmu tentang mengenal Allah, apapun yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Termasuk ini kita lagi zikrullah nih. Dan yang kedua, termasuk zikrullah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini penting. Pokoknya kalau lihat santri yang kira-kira hidupnya bakal bahagia atau tidak, salah satunya adalah dari mujahadah jaga lisan. Kalau sudah mudah celetak-celetuk, udah hidupnya bakal banyak masalah, karena setiap perkataan itu akan kembali kepada dirinya. Jangan mudah celetak-celetuk. Ulangi. Jangan banyak komentar.
Ya, yang kedua ini jangan segala dikomentari. Diam saja. Diam saja, walaupun gatel pengen ngomentari, nggak penting, diam. Enak hadirin. Tahan, jangan segala dikomentari. 3, jangan segala diceritakan. Ulangi. Harus dipikirkan dulu, ini benar tidaknya, niatnya benar tidaknya, dan apa nih dampaknya. Saya jadi hilang tidak nih pahala saya, jadi ria tidak. Tahan, bukan tidak boleh cerita, tapi kan jangan segala diceritakan. Orang sudah dicukup disebut pendusta kalau tiap lihat sesuatu dia ceritakan, dengar sesuatu dia ceritakan tanpa disaring kebenaran. Tadi pertama apa? Jangan mudah celetak-celetuk. Yang kedua, jangan banyak komentar. Berkomentar boleh, asal syarat 3 tadi terpenuhi. Niat, isi, dampak. Ya. Yang ketiga, nggak usah segala diceritakan. Karena setiap cerita pasti dicatat dan berdampak. 4, santri jangan segala ditanyakan kalau tidak manfaat. Ya, jangan nanya ini, nanya itu sekepikirnya, jangan. Bapak kamu hutangnya banyak enggak? Mau apa? Jangan segala ditanya, apalagi yang bersifat pribadi. Kalau karyawan, jangan nanya gaji orang lain. Kalau gajinya lebih besar, jadi iri. Kalau lebih kecil, kita jadi sombong, rugi. Mendingan enggak tahu. Dengar ya, mendingan tidak tahu yang tidak perlu tahu. Apalagi tentang aib, kekurangan, kesalahan orang lain yang tidak jadi kewajiban bagi kita untuk tahu dan tidak jadi kewajiban kita untuk memperbaikinya, karena di luar wilayah kita, tidak usah tahu. Makanya jangan segera ditanyakan kalau tidak ada manfaatnya. Enak tidak nih? Enak. Karena setiap kali kita tahu tuh akan jadi pikiran, si itu banyak ketombenya. Tiap lihat dia, oh ini raja ketombe, nggak enak mikir begitu. Si ini kentutnya bau badak, tiap lihat dia seperti melihat badak, kan nggak enak. Mendingan nggak tahu aib orang, tidak tahu kejelekan orang, kalau tidak ada manfaatnya kita tahu. Ya, jelas nih. Satu apa? Jangan mudah celetak-celetuk, jangan banyak komentar, jangan segala diceritakan, jangan segala ditanyakan. Ada lagi, satu lagi, jangan segala dibahas. Kalau tadi kan masih aktif sendiri, nah ini ayo kita bahas nih tentang bagaimana itu dolar bisa naik. Wah, pusing ya. Pertama, nggak punya dolarnya ya. Boleh membahas sesuatu, boleh. Tapi yang jelas bisa ningkatin iman, bisa jadi amal soleh, tidak. Kalau nggak usah, tenang saja. Waktu kita cuma sedikit. Waktu kita cuma sedikit. Setiap bicara pasti menggunakan waktu. Waktu itu modal. Setiap kali ngobrol pasti menggunakan waktu. Ayo, tidak usah segala dibahas. Nonton sepak bola udah selesai, misal ya sudahlah selesai. Dibahas juga udah selesai, itu tidak. Tapi kalau hal tersebut penting, bisa meningkatkan iman, bisa jadi amal soleh, bahas dengan cara yang baik.
Satu. Ayo jawab. Jangan mudah celetak-celetuk. Dua. Jangan banyak komentar. Tiga. Jangan segala diceritakan. Empat. Jangan segala macam ditanyakan. Bukan tidak boleh bertanya, boleh bertanya sepanjang niat, cara, dampak, ya. Kemudian jangan segala dibahas. Nah, yang selanjutnya, jangan senang berdebat. Ini bukan tidak boleh berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan, ada dalam Al-Quran kebolehan berdebat, tetapi dengan cara yang baik. Ya, udah. Kalau halnya cetek sekali, udah nggak usah didebatkan. Ini adik-adik belum nikah ya. Nanti kalau sudah besar, udah nikah, jangan berdebat. Suami, calon suami, jangan berdebat ketika istri sedang marah. Apa? Kenapa? Tunggu sampai tenang. Nah, bagaimana kalau istri sudah tenang? Ini pelajaran masa depan ya. Jangan berdebat ketika istri sedang marah. Tunggu sampai istri tenang. Nah, kalau udah tenang, jangan berdebat ketika istri sedang tenang, karena nanti bisa marah ya. Dasar anak kecil ini teh lucu tahu. Udahlah, biarin. Ustaz ketawa nggak? Jadi cuman sendiri yang ketawa Ustaz. Wah, ini ilmunya tidak terjangkau katanya. Boro-boro mikirin jodoh ya. Jangan berdebat, segala didebatkan, nggak usah. Gimana teman saya suka sekali berdebat, ya sudah. Hal-hal yang cetek, remeh, ya udah nggak usah ikut campur ya. Karena debat itu cenderung bukan mencari kebenaran, debat itu lebih cenderung melakukan pembenaran. Karena nafsu di sana, ya. Kalau orang suka berdebat, dia tidak peduli dengan kebenaran. Orang yang suka berdebat, bertengkar itu pedulinya cuma dia pengen menang. Nah, yang kita carikan bukan kemenangan dalam pembicaraan. Yang kita cari adalah kebenaran. Setuju? Setuju. Ada lagi, jangan bertengkar. Apa bedanya berdebat dengan bertengkar? Nah, bertengkar itu tingkatannya lebih tinggi daripada berdebat. Bertengkar itu sudah besar kemungkinan saya benar, kamu salah, dan dia pun mikirnya sama. Dia benar, kita salah. Kalau berdebat hanya baru diadu argumen, tapi kalau bertengkar, dari mana kelihatannya orang bertengkar? Dari nada. Naik tinggi suaranya. Dari raut muka. Kalau orang bertengkar, adrenalinnya meningkat, detak jantungnya, wajahnya merah membara, matanya menjadi tajam, kata-katanya tuh cenderung keras, dan pilihan kata-katanya menyakitkan. Kenapa orang bertengkar? Sederhana deh penyebabnya. Saya benar, kamu salah. Lalu kata dia benar, kita yang salah. Bagaimana caranya supaya ngerem tidak bertengkar? Begini caranya. Saya benar, tapi boleh jadi dia juga benar. Nah, reda tuh kena. Dia salah, tapi boleh jadi saya juga salah. Reda tuh biasanya. Tapi kalau saya 100% benar, dia 100% salah, dah berantem. Karena dia juga mikirnya sama. Percuma kalau bertengkar tuh, diam saja. Bonus, jangan marah-marah ya. Kalau marah-marah ini
Nggak ada lawan juga marah sendiri. Kalau bertengkar ada lawannya enak. Karena bertengkar sendiri bukan bertengkar namanya. La tagdob walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Bagaimana kalau saya udah jengkel? Diam. Kesel sekali, diam. Pokoknya kalau udah tersinggung, kesel, jengkel, sakit hati, kecewa, langsung diam. Sudah diam, tahan, lalu bicara apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini rumusnya. Kalau ingin kita selamat, tahan, diam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga apa? Pindah posisi. Jangan di sana terus, berdiri, berbaring, duduk, atau terus berbaring, atau setidaknya ganti posisi yang membuat kita tidak fokus kepada kejengkelan kita. Pokoknya kalau udah jengkel, sakit hati, kesal, diam. Jangan bicara, jangan bertindak, kecuali zikrullah dan pindah posisi. Ya, itu rumusnya. Nanti sesudah reda kita baru bicara. Kalau masih kesal, diam aja. Jangan nulis WA, jangan jawab kalau sedang kesal. Begitu? Segitu aja dulu PR-nya. Pulang amalkan. Ya santri ya. Kalau mau bicara, bicara yang terbaik. Terutama kepada orang tua. Tidak ada yang lebih berhak mendapatkan perkataan terbaik dalam hidup kita selain orang tua. Itu paling tinggi haknya. Lalu kepada adik kakak di rumah juga berikan perkataan terbaik supaya jadi tauladan. Hati-hati pulang nanti, jangan salah gaul. Kenalan banyak boleh, tapi berteman dekat pilih-pilih. Ya, bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Jangan salah milih teman dekat. Hadirin para pemirsa yang budiman, terima kasih juga yang menyimak. Sedang sedih melihat ada kearogansi dan kezoliman dari negara-negara yang seenaknya saja. Kita harus tergerak hati melihat ketidakadilan seperti ini. Kalau tidak bisa ditolak dengan tangan karena tidak ada daya, bisa dengan lisan, banyak mendoakan atau menyampaikan hal-hal yang baik. Yang ketiga, minimal di hati kita tidak suka lihat kezoliman seperti ini. Tapi harus yakin bahwa kezoliman ini akan ada balasannya. Tidak ada satupun yang tidak ada balasannya. Yang dizalimi dan yang menzalimi pasti akan berakhir hidupnya. Karena dunia ini pasti ada akhirnya. Dan yang paling rugi adalah yang zalim. Yang zalim walaupun sepertinya berjaya di dunia, dia tidak akan lepas dari azab buah dari kezalimannya. Mudah-mudahan Allah menghentikan perbuatan zalim dan memberikan keadilan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang melanjutkan ini? Terima kasih kepada semua. Ustadz Mulyadi sudah hadir. Maaf hanya tinggal 15 menit Ustadz. Hari ini AA di Al-Latif Blok M jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.